Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiantika, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan tahun 2017. Nah, di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan. Studi kasus di Pantai Kuaru, Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Faktor alam lainnya yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan adalah gempa dan gelombang tsunami dikarenakan rusaknya ekosistem pesisir sehingga tidak ada penghalang sebagai peredam gelombang tsunami. Secara umum, aktivitas masyarakat pesisir meliputi aktivitas ekonomi berupa kegiatan perikanan yang memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan laut terbuka. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan objek di bawah air. Kegiatan transportasi laut yang memanfaatkan lahan darat dan alokasi ruang di laut untuk jalur pelayaran, kolam pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan industri yang memanfaatkan lahan darat, kegiatan pertambangan yang memanfaatkan lahan darat dan laut, kegiatan pembangkit energi yang menggunakan lahan darat dan laut, kegiatan industri maritim yang memanfaatkan lahan darat dan laut, pemukiman yang memanfaatkan lahan darat untuk perumahan dan fasilitas pelayaran umum. Aktivitas ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketergantungannya terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, lembaga sosial, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Namun demikian, setiap aktivitas dan perilaku manusia berpengaruh terhadap lingkungan. Pantai Kuaru sebagai alokasi penelitian terletak di Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, sekitar 40 km di selatan kota Yogyakarta. Sebagai salah satu objek wisata, Pantai Kuaru memiliki keindahan alam yang tidak dapat ditemui pada pantai-pantai lain di pesisir selatan provinsi di Pantai Kuaru memiliki potensi cemara laut yang eksotis. Selain memiliki daya tarik wisata, pohon cemara udang di sekitar Pantai Kuaru juga bermanfaat untuk menahan ombak pada saat tsunami. Keberadaan Pantai Kuaru menjadi sumber mata pencarian lain bagi para nelayan di dusun nelayan sekitarnya. Kelompok nelayan di Pantai Kuaru yang telah lama berdiri menjadi peluang utama dalam menggali potensi Pantai Kuaru secara lebih luas dan humanis. Meskipun memiliki potensi alam berupa cemara udang yang tidak dapat di pantai-pantai lainnya, perilaku masyarakat pesisir sekitar Pantai Kuaru seperti menebang pohon cemara udang untuk membuat tambang menyebabkan kerusakan lingkungan Pantai Kuaru. Selain berdampak negatif pada lingkungan, hal ini juga berdampak pada sosial terkait dengan hilangnya mata pencarian penduduk dan ekonomi, seperti menurunnya pendapatan karena secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan di Pantai Kuaru. Padahal potensi yang dimiliki oleh Pantai Kuaru patut dilestarikan dan dikembangkan, baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah. Berbagai studi mengenai perilaku masyarakat yang berakibat pada kerusakan lingkungan di wilayah pesisir cukup banyak telah dikaji. Guna memperkuat kajian yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku masyarakat pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pada bagian akhir, penelitian juga ditunjukkan peran masing-masing stakeholder untuk meminimalisir dampak yang kerusakan lingkungan di Pantai Kuaru. Pantai Kuaru adalah pantai yang cukup rawan terhadap bencana, terutama gempa, tsunami, dan abrasi karena terletak di bagian selatan Yogyakarta dan dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana. Pantai Kuaru merupakan daerah wisata bahari yang memiliki risiko tinggi terkena abrasi pantai dibandingkan pantai-pantai lain di pantai selatan Yogyakarta, seperti Pantai Parangtritis dan Pantai Pandansimo.
Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat Dusun Kuwaru, telah terjadi abrasi sekitar 120 meter selama sekitar 20 tahun atau sekitar 6 meter per tahun. Adapun indikator lapangan yang menunjukkan abrasi adalah rumah sumur pompa yang tenggelam. Jarak awal dan garis pantai saat dibangun sekitar 100 meter. Pantai Kuwaru mempunyai potensi pada keindahan alamnya. Pada tahun 2012, jumlah wisatawan di Pantai Kuwaru mencapai 140.160 orang. Pantai Kuwaru memiliki kelebihan dengan adanya pohon cemara udang yang ditanami oleh masyarakat. PT Indikoto dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tahun 1980, Pantai Kuwaru hanya memiliki tumbuhan pandan liar di pesisir pantai sehingga merusak semua lahan pertanian masyarakat. Pantai Kuwaru sebagai lokasi penelitian terletak di Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, sekitar 40 km. Kelompok nelayan di Pantai Kuwaru yang telah lama berdiri menjadi peluang utama dalam menggali potensi Pantai Kuwaru secara lebih luas dan harmonis. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian campuran atau mixed methods. Penelitian campuran adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Melalui metode penelitian campuran tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui kajian perilaku masyarakat pesisir di Pantai Kuwaru yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pengumpulan data primer melalui teknik wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Melalui metode sampling tersebut, peneliti memilih 50 responden masyarakat sekitar Pantai Kuwaru yang berkaitan langsung dengan lokasi penelitian dan mengetahui mengenai Pantai Kuwaru. Peneliti juga memilih 5 responden dari instansi atau pemerintah untuk mengetahui tentang Pantai Kuwaru. Melalui metode analisis tersebut, pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data dan analisis data dengan kuantitatif. Lalu pada tahap kedua dilakukan pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan di tahap pertama. Dengan metode analisis tersebut, peneliti berupaya untuk menjabarkan data dan informasi melalui uraian sistematis untuk mengetahui perilaku masyarakat pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, dari kajian perilaku masyarakat tersebut, dinilai baik buruknya perilaku masyarakat berdasarkan norma atau aturan yang ada di pesisir Pantai Kuwaru. Hasil analisis karakteristik mata pencarian masyarakat di Pantai Kuwaru. Pertama, analisis karakteristik petani di sekitar Pantai Kuwaru. Sebagian besar masyarakat Dusun Kuwaru bekerja di sektor pertanian, namun keberadaan tambak udang di sekitar Pantai Kuwaru menggunakan tanaman pertanian milik warga. Ini dikarenakan udara di sekitar tambak mengandung garam sehingga akan berpengaruh terhadap lahan pertanian di sekitarnya, di mana pertanian tidak dapat tumbuh tanaman warga seperti padi dan palawija menjadi sulit tumbuh karena uap air yang mengandung garam. Dalam mengatasi masalah tersebut, belum ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, pemerintah melalui Badan Perencanaan Daerah negosiasi dengan para pertambak agar menutup tambak yang merusak lingkungan Pantai Kuwaru karena aktivitas tambak yang ada di pesisir pantai selatan dapat mengganggu aktivitas pariwisata dan pertanian. Kedua, analisis karakteristik nelayan di Pantai Kuwaru. Sebagai masyarakat di Pantai Kuwaru memiliki tambak udang. Usaha tambak udang di Pantai Kuwaru cukup
ketiga, analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di Pantai Kuaru. Masyarakat di Pantai Kuaru mempunyai pekerjaan tetap dan sampingan dengan jumlah pendapatan yang bervariasi. Mata pencarian utama masyarakat di Pantai Kuaru didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian, mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 270 jiwa. Jasa besar 110 jiwa, sektor perdagangan sebesar 60 jiwa. Pendapatan masyarakat berada pada level 751.000 hingga 1.500.000. Kondisi pendapatan tergantung dari pekerjaan yang digeluti. 4. Analisis perilaku dan dampak kerusakan lingkungan Pantai Kuaru. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Pantai Kuaru disebabkan oleh perilaku masyarakat di sekitar pantai. Pantai Kuaru pada awalnya telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan program promosi Pantai Kuaru keluar dari Kabupaten Bantul. Namun begitu, dalam perjalanannya muncul permasalahan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang membagi tanah di pesisir Pantai Kuaru menjadi beberapa petak untuk digunakan sebagai lahan tambak udang. Upaya pembukaan lahan baru untuk usaha tambak udang tersebut merusak lingkungan, di mana masyarakat menebang pohon cemara udang, pohon akasia, dan pohon letesidi yang telah ada di pesisir pantai. Pantai Kuaru memiliki potensi destinasi atau atraksi wisata yang menarik. Namun perilaku pengunjung dan masyarakat yang kurang selaras dengan alam menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pohon cemara udang menyebabkan penebangan pohon untuk dijadikan tambak-tambak udang dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Upaya penyelamatan Pantai Kuaru dari kerusakan lingkungan. Upaya penyelamatan Pantai Kuaru dari kerusakan lingkungan. Dalam upaya penyelamatan Pantai Kuaru ini telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan masyarakat lokal Kuaru melalui penghijauan kembali pesisir pantai yang terkena dampak abrasi. Kegiatan penghijauan dilakukan oleh kelompok nelayan di Pantai Kuaru dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah menyiapkan bibit-bibit pohon cemara udang dan kelompok nelayan yang melakukan penanaman dan penjangkokan cemara yang masih hidup untuk menanam kembali. Beberapa upaya lain juga sedang dilakukan pemerintah, seperti rencana pembuatan talut atau pemanjat ombak di Pantai Kuaru. Baik, di sini ada tabel tentang perilaku masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan Pantai Kuaru dan upaya penyelamatan kerusakan lingkungan Pantai Kuaru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.